Om awigenam mastu namusidam windu saremurti ang lebur sarat kabeh. Sehubungan dengan pewintenan Raja Panullah niki. Tujuan inti daripada kita mewinten Raja Panullah niki adalah kita mohon izin kepada alam semesta dan Tuhan untuk memotong siklus numitis, ya. Nemadan numitis niki adalah nemu tisan. Yang namanya metisan. Semua para leluhur kita mau pendem di setre. Itu diproses oleh alam turun dia sampai ke Sabda Petala. Sekarang yang menjadi inti daripada pewintenan Raja Panullah, kita boleh nyupat leluhur-leluhur kita yang menderita di alam lain. Kita katakan saja di alam lain. Karena ada kesalahan-kesalahan daripada leluhur kita, maka ada yang dinamakan leluhur kita kepanasan, gitu ya. Nah, kalau leluhur kita kepanasan, maka sebagai akibatnya itu adalah permasalahan hidup kita. Permasalahan hidup kita. Karena selalu kita terconnecting dengan leluhur kita. Saya sering mengatakan bahwa jangan yakin bila mana belum paham. Untuk memahami, marilah kita berpikir secara realita, secara logis. Kita wajib ini menyadari bahwa leluhur kita tidak semuanya sukses. Mungkin bapak kita atau kakek kita yang kita tahu tidak belajar sama sekali. Kalau orang belajar, semasih hidup dia sudah melakukan pelepasan. Apapun yang berkurang di dalam tubuh kita, kita kembalikan kepada asalnya. Bila mana leluhur kita belum mempunyai kemampuan begitu, siapa yang wajib bertanggung jawab? Kitalah sebagai keturunannya. Harus mohon kepada kekuatan alam semesta agar kita bisa membersihkan karma-karma buruk daripada leluhur kita. Yang artinya kita harus memotong siklus daripada karma-karma buruk daripada leluhur kita. Nah, sekarang di dalam proses upacara, dari upacara kematian, ngaben, sampai ke nyekah, ini orientasi daripada sang pemuput adalah hanya ke atas. Karena di dalam sastra yang kita warisi itu hanya mengarah kepada pujo astawa yang mengarah ke alam surga. Itu loh. Tapi lupa ini akan leluhur kita
yang terpenam di bumi. Tidak akan bisa sekaligus sukses karena proses waktu harus kita taati. Ya, harus kita taati. Nah, itu tujuan pokok daripada pewintenan Raja Panulah. Sekarang yang perlu saya sampaikan, untuk memperkuat mental kita di Bali, bila perlu kita sebarluaskan pengetahuan ini. Ya, kita sebarluaskan pengetahuan ini. Kita sebetulnya adalah membangun mental, memperkuat mental, menegakkan mental, agar kita mempunyai kekuatan yang datang dari 13 unsur alam itu. Itu yang memperkuat kita. Sehingga bila mana kita mampu menyerap mujizat-mujizat daripada Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, Akasa, Surya, Chandra, Lintang, Teranggana, Geni, Banyu, Angin, Ambun. Itulah sebenarnya Sri Krishna. Walaupun kita menyebut-nyebut gini ya, menyebut-nyebut Sri Krishna, bagaimana perbuatan kita, bagaimana ingatan kita. Kalau kita tidak mempunyai ingatan untuk hormat kepada alam semesta, untuk berbakti kepada alam semesta, akan terjadi apa? Hanya omong. Apa sih susahnya kalau kita hanya berbicara, menyebut-nyebut nama Tuhan berulang-ulang? Itu tidak akan ada fungsinya, hanya disebut-sebut-sebut. Nah, sekarang marilah kita betul-betul ingat kekuatan 13 alam itu, untuk masuk benar-benar ke dalam hati kita, sehingga kita betul-betul hidup seperti kayu. Ada akar yang turun sampai ke bumi, ada pucuk yang sampai ke langit. Nah, inilah tujuannya kita belajar spiritual, dan jangan ada keraguan-raguan. Jangan ada keraguan-raguan. Mengapa saya katakan demikian ya? Secara otomatis kita sudah disinari oleh matahari yang nyata ini loh. Secara otomatis juga kita sudah disinari oleh bulan dan bintang. Ya, sudah secara otomatis itu. Kemudian bumi, kita memang dekat dengan bumi. Sudah pasti pengaruh daripada bumi itu masuk ke dalam diri. Nah, sekarang kalau kita memang betul-betul mendambakan diri menjadi sebuah wadah daripada mujizat-mujizat alam semesta, dan kita simpan di tengah-tengah hati kita, maka itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sri Krishna. Ketiga alam akan terjangkau olehku. Bukannya kita harus terbang ke langit, harus bertemu dengan matahari, harus membelai matahari, bukan begitu. Yang penting kita harus mengingat dan betul-betul mendambakan mujizat-mujizat itu. Ya. Nah, sekarang
Mengapa dikatakan pemun? Dan di dalam diri kita juga ada pemun, di pusar. Di perut kita itu apa? Adalah kuburan setra. Di mata kita ini, di panca indera kita ini juga setra. Setra ganda bayu, cunguhe, pesutenges, kematian itu. Setra pamanang kupingnya. Setra itu. Ya, ini di atas ini dari panca indera itu. Semuanya itu adalah setra. Ya. Dan di bawah ini juga sudah jelas setra secara realitanya. Apapun yang kita makan terkubur dia di perut. Nah, untuk membersihkan makanan yang kita makan, itu mesti kita menghidupkan energi yang ada di pusar. Nah, kemudian setelah energi kita hidup di pusar nanti ini ya, seperti kita menyalakan api yang sangat besar, rasakan itu. Ya. Agar api yang besar ada di dalam pusar kita ini, dia terkonek dengan api yang ada di bawah bumi. Maka itu disebut bedawang nale. Nale itu adalah api. Nale itu api. Ya, dasar bumi ini adalah dasar api. Nah, di bumi ini ada 3. Ada api, ada air, dan ada angin. Nah, sekarang kalau kita memang betul-betul menyadari kodrat daripada alam ini, sekecil apapun air itu, mesti dia akan meresap ke bumi. Ya. Sekecil apapun itu akan meresap ke bumi. Apalagi kita ingat dengan alam ini ya. Apalagi di malam hari. Molekul-molekul air yang menyimpan energi bintang, energi bulan, inilah yang dikatakan Sri Krishna di alam besar. Molekul-molekul air yang menyimpan energi dari matahari di siang hari, itulah dikatakan Rama. Kita belajar yang logik, jangan ada pengetahuan yang tidak logik lalu kita terima. Ada menyatakan, oh ada sorga di sana, di sini ada sorga. Jangan berpikir tentang sorga. Tetapi kita harus berpikir bagaimana caranya kita membersihkan diri dari segala bentuk kekotoran-kekotoran jiwa. Sekarang ini kita mohon air yang ada di Buana ini. Kita ambil. Dengan air itulah kita mohon mujizatnya dengan molekul-molekul air yang ada di Buana ini. Kita mohon mujizatnya, kita numpang di sebuah kendaraan, turun menuju leluhur kita. Jelas dengan harapan dan rasa tanggung jawab dan rasa cinta terhadap leluhur. Semoga Tuhan memberkati dan alam juga berkehendak untuk kesucian daripada leluhur kita. Oleh karena di Bali memang sudah ada semacam pakem. Kalau tidak masulinggi, tidak boleh merelino atmo, tidak boleh membersihi
taatmu. Ini sudah pakem. Ya. Tetapi kita bisa keluar dari pakem itu dengan cara inilah. Dengan cara ini, Nunas Raga Pawintanan Raja Panula untuk bisa nyupat 7 keturunan yang ada di atas kita. Yang nantinya akan berefek juga 7 keturunan atau 7 generasi di belakang kita. Itu tujuannya. Yang saya garis bawahi di sini adalah jangan ada keraguan-raguan demi leluhur kita, bagaimana kita bisa nanti menciptakan rasa bakti yang betul-betul dari dalam hati nurani terhadap leluhur kita, oleh karena adanya kita karena leluhur. Ya. Kalau tidak ada leluhur kita, kita tidak akan ada. Sekarang bulatkan tekad agar nanti kita bisa terconnecting atau terhubung dengan api, air, dan angin yang ada di bumi. Nah, 3 hal pembersihan nanti kita manfaatkan. Kita mencuci sesuatu bisa dengan angin. Kita mencuci sesuatu bisa dengan air. Kita juga mencuci sesuatu bisa dengan api. Itu semua alat pembersihan. Nah, yang penting bagaimana ingatan kita dan kesungguhan kita terhadap alam semesta. Dan sesungguhnya alam itu menciptakan segala-galanya. Bukan untuk orang-orang tertentu, untuk semua orang. Ya. Namun kita harus mempunyai etika untuk memanfaatkan alam semesta ini. Ya. Dan terakhir ini saya akan lebih menjelaskan lagi, walaupun dengan niat ya, apapun yang kita makan, tetap ingat dalam hati sendiri ya, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Saya tidak pernah punya niat membunuh hewan, membunuh tumbuh-tumbuhan dengan pikiran yang tidak baik. Saya tidak pernah punya niat seperti itu. Saya memang niat asli saya adalah menyatukan semua roh daripada apapun agar bekerja sama di dalam tubuh saya untuk melakukan Brata, Yasa, Yoga, dan Samadhi. Ini yang saya garis bawahi, sehingga kita tidak boleh ragu-ragu lagi terhadap apapun ada di dalam diri saya. Mengapa ada? Karena saya meniatkan, karena saya mendambakan. Ya. Dan jangan disepelekan. Jangan ada sesuatu yang disepelekan. Ya. Binatang buas itu mempunyai suatu keunggulan atau kelebihan yang luar biasa yang tidak ada di dalam diri kita. Tetapi kalau itu bisa kita ambil karena kita punya jasa mengajak mereka semua yang hidup itu untuk turut serta melakukan Brata, Yasa, Yoga, dan Samadhi. Saya yakin mujizat itu semua ada di dalam tubuh kita. Ya.
Nah, kalau boleh, kalau ada kesempatan bagi teman-teman yang punya teman dekat, tolong sampaikan kata-kata saya ini. Sekarang sedang maraknya polemik daripada Hari Krishna. Yang paling penting di sini ya, bila mana kekuatan Hari Krishna, dia akan mendominasi kita, kita akan tergeser. Habislah mata pencaharian kita. Karena tamu luar datang ke sini adalah ingin tahu apa sih keistimewaan Bali, apa sih keunikan Bali. Dan saya sedang menyebarkan esensi-esensi daripada keunikan Bali yang bisa dipahami oleh semua orang, yang bisa dianut oleh semua orang, karena dasarnya adalah realita. Ya, ini. Coba saja datang dengan orang-orang Hari Krishna. Tahu enggak dia tatuanya? Di dalam begawan kita, itu bukan tatwa itu, bukan. Sedangkan kita di Bali, ya, tidak boleh terlepas daripada Atmanastuti, Sila dan Tatwa. Ini tidak boleh terlepas. Itu di dalam begawan kita, itu hanya menyampaikan bagaimana kita beretika kepada sesama. Belum ada filsafat-filsafat yang menyentuh bagaimana kita beretika kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita komunikasi dengan hewan-hewan, bagaimana kita komunikasi dengan angin, dengan air, dengan matahari, dengan bulan dan bintang. Di sini kita mempelajari itu, kita harus bisa komunikasi. Ya, di dalam lontar Bali dikatakan swaraning wong mati. Ya, ini di Kraka Saraswati. Bagaimana suaranya wong mati? Diam kan? Tetapi yang diam harus berbicara. Apa yang hidup harus berbicara? Yang hidup harus berbicara. Kita jiwai orang yang mati itu. Maka ada suaranya wong mati. Yang dimaksud lagi dengan suaranya wong mati, tumbuh-tumbuhan itu diam. Tidak bisa dia berbicara, mengungkap sesuatu. Tetapi kita yang hidup, yang mempunyai jiwa, komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan. Oh, kamu sudah kurus ini, berarti kamu kurang nutrisi, saya akan kasih pupuk. Bila perlu, apapun yang kita lakukan terhadap semua makhluk hidup, mari nekeng tuas dari benak yang terdalam, yang terisikan cinta kasih. Bagaimanapun baiknya kita di masyarakat hanya sekelompok manusia. Kendatipun kita menjadi presiden, itu hanya mengatur urusan manusia. Tapi belum mempunyai niat-niat untuk kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Ini loh. Kalau bisa, marilah kita terapkan itu berdikit-dikit. Sayangi, cintai semua yang hidup. Karena begini ya, saya berikan contoh. Andaikan saya adalah Tuhan, ini seandainya. Kemudian saya mempunyai ternak ciptaan saya sendiri. Ya. Ternaknya diobrak-abrik.
tetapi Tuhannya dimohon, Tuhannya dipuja-puja, tidak akan mungkin bisa, tidak akan sukses itu. Ya, bila mana kita betul-betul mencintai ciptaan Tuhan, barulah kita sangat wajar kalau kita mendambakan anugerah-anugerah daripada Tuhan. Kalau kita coba-coba untuk mengobrak-abrik ciptaannya, jangan harapkan kita akan mendapatkan anugerah. Itu yang saya garis bawahi. Nah, yang perlu juga saya sampaikan di sini, ada yang namanya sampi kebo wenang-wenang. Ini gelaraning perando, ya. Walaupun kita tidak perando, kita tidak sulinggih, tetapi memang sudah mohon pewintenan Raja Panula. Yang namanya sampi kebo itu apa? Di dalam buku Eta itu Tato di sana akan ada, nanti akan dijelaskan itu nanti. Ya, sampi kebo wenang-wenang. Di dalam konteks spiritual, manusia yang laki perempuan itu dianggap kebo dan sampi. Mengapa wenang-wenang? Karena saya tidak bisa mengatur orang lain. Karena tidak mungkin ini ada orang yang bisa memperbaiki pola-pola pikir orang lain. Tidak bisa. Makanya dikatakan sampi kebo wenang-wenang. Ngira resan gitu artinya. Ya. Nah, kalau saja semua yang hidup itu bagaikan sapi dan kebo, apa bahasanya? Selalu kurang makanan, kurang kepuasan. Sekarang pengangonnya siapa? Kita harus menjadi pengembala kerbau dan sapi. Hari Kresna juga sebagai pengembala kerbau dan sapi. Cuma itu adalah simbol. Sekarang kita harus menjadi pengembala kerbau dan sapi. Siapa saya yang sebenarnya? Sang Yang Manon. Sang Yang Manon itu siapa? Yang mampu mengetahui pengetahuan. Yang mampu memandang kebenaran di mana-mana ada. Itulah Sang Yang Manon. Tidak hanya pandangan mata, tetapi yang mampu memandang kebenaran di setiap saat, dimanapun. Itu nama Sang Yang Manon. Kemudian kandang daripada sapi dan kerbau itu adalah Bayu, Sabdo, dan Idep. Bagaimana kita mampu menjadi tempat berlindungnya sapi dan kerbau itu, dan tanpa menyalahkan. Ini loh. Makanya sampai kebo wenang-wenang artinya jangan disalahkan sampai kerbau itu. Kita bisa mengayomi dengan kata-kata semua orang yang masih dalam tahap kekurangan. Kita akan bisa menciptakan ide-ide agar terlindungnya kekurangan-kekurangan orang lain dari kesejahteraan, dari kemiskinan, agar mampu menjadi lebih sejahtera. Selalu kita memikirkan bagaimana caranya kita memandang potensi daripada alam lingkungan kita, agar kita mampu memberikan pengayoman kepada orang-orang
yang masih dalam kekurangan. Itu ya. Kemudian bayu, sabdo idep, sabdo ucapan, idep ideologi, pikiran, dan bayu adalah laksana perbuatan. Siapapun yang mempunyai keberatan di lingkungan kita, bila mana dia datang minta tolong, lakukan dengan penuh kasih sayang. Itulah bentuk daripada perlindungan kita dalam perbuatan. Sekarang saya sebagai kandang, bayu sabda widap saya sebagai kandang, yang bisa memandang pengetahuan yang benar dan baik itu adalah Sang Raryangon. Rumputnya di mana? Agar semua bisa puas. Pengetahuan. Ya. Kalau bisa kita memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, kita bisa mengarahkan orang lain ke petani, kita bisa mengarahkan orang lain ke ekonomi, kita bisa mengarahkan orang lain ke teknik-teknik. Ya. Inilah yang dimaksud dengan sampi kebo wenang-wenang, dan juga yang disebut dengan tutur Raryangon. Siapkan diri agar betul-betul menjadi Krishna yang sejati. Mengapa saya mengatakan begitu? Tak seorang pun yang menghambat bila kita dambakan sinar matahari, sinar bintang, sinar bulan, kekuatan bumi, air, api, angin, segalanya. Tidak ada yang melarang. Satupun makhluk tidak akan bisa melarang. Mengapa tidak? Kita akan bisa meraih semua kekuatan-kekuatan. 13 unsur alam itu. Ya. Nah, itu pesan saya. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita harapkan dalam konteks pembelajaran diri, dan semoga sukses dan damai di mana-mana, di dalam maupun di luar. Mari kita tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.